Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Uni di channel YouTube aku Diary Uni. Video kali ini kita mau melanjutkan ya di part 2 nya tentang promil yang aku jalani. Di episode sebelumnya kalian harus lihat dulu ya, karena biar nyambung aja sama part 2 nya, biar kalian nggak bingung gitu kan, gimana proses-proses aku buat bisa hamil gitu. Dan semoga bisa memberi manfaat kepada kalian mungkin yang nasibnya sama seperti aku atau yang hampir-hampir mirip lah gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kan setelah itu aku ke dokter yang sebelumnya itu dan ternyata tutup kan. Aku memutuskan sama suami untuk kembali lagi di bulan depannya waktu aku haid. Waktu itu aku haidnya tanggal 26 atau 25, sekitar tanggal segitu, akhir-akhir bulan gitulah. Itu haid yang bulan September waktu aku ke dokter yang tutup itu. Bulan depannya lagi otomatis aku harus ke dokter lagi dong waktu haid, dan itu nunggu tanggal sekitar 25-26 ya, maju mundur lah, namanya juga haid kan, gak bisa langsung sama persis tanggalnya gitu. Kita aku nunggu sama suami, nunggu aja kan sampai tiba waktunya tanggal sekitar 26-27an, tapi aku belum haid gitu kan. Oh ya, sebelumnya aku mau ceritain dulu, waktu aku minum obat Oligoker sama Ovaka itu, aku juga mengkonsumsi bukan ramuan sih, kayak jamu gitulah yang disarankan oleh Ustadz Zaidul Akbar, yang banyak banget search aja di YouTube gitu kan, CSR promil CSR jurus sehat Rasulullah gitu kan. Sebenarnya itu bukan bukan untuk promil, maksudnya bukan hanya untuk promil gitu kan, tapi itu buat kesehatan tubuh kita, biasanya dibilang infus water gitu kan. Aku juga konsumsi itu waktu di bulan Agustus itu, waktu aku pertama kali periksa itu aku konsumsi itu. JSR-nya aku itu kunyit, terus jahe sama serai, itu aku rebus. Kunyitnya aku kupas, jahenya aku kupas, terus dibersihin sama serainya juga. Habis itu dipotong-potong ya, terserahkan lah, dipotong-potong segimana gitu kan. Pokoknya aku pakainya tuh seruas jari jempol gitu kan, nggak banyak sih. Yang minum itu aku sama suami, jadi dua-duanya minum gitu kan. Itu jadi setiap pagi setelah sarapan gitu kan, aku rebus itu kunyit jahe sama serai, aku rebus pakai dua bukan cangkir sih, kayak gelas gitu loh, tapi agak besaran karena kan buat 2 orang gitu kan ya, dikira-kira aja lah sama kalian. Aku juga nggak tahu berapa mili itu, pokoknya aku pakai gelas itu sampai menyusut lah, ibaratnya menyusut setengah dari takaran yang udah kalian buat tadi gitu kan. Pokoknya buat minum 2 orang gitu kan, nggak usah lama-lama rebusnya juga sih, hanya beberapa menit aja gitu. Pokoknya udah mendidih sekitar 3 sampai 5 menit udah matiin aja, terus taruh di gelas. Habis itu kalian kasih perasan jeruk nipis. Kalau aku sih 1 jeruk nipis itu aku bagi 2, jadi buat suami setengah, buat aku setengah gitu kan. Aku peres di ramuan itu tadi gitu kan. Setelah itu diaduk, nanti warnanya agak berubah ya, jadi kalian nggak usah panik atau nggak usah kok warnanya jadi gini enggak, emang kayak gitu. Jadi pertama warnanya pekat banget, waktu dikasih jeruk nipis, perasan jeruk nipis itu warnanya berubah jadi agak kuning, kayak kuning aja, kayak pudar gitu loh warnanya, karena kena perasan jeruk nipis itu tadi itu. Tapi hal wajar biasa aja, emang kayak gitu kan. Setelah itu diaduk aja. Kalau mau ngasih gula juga nggak apa, tapi nggak usah banyak-banyak ya, karena gula kan juga kurang baik untuk tubuh gitu kan kalau kebanyakan. Terus habis itu aku kasih madunya itu boleh madu apa aja, terserah kalian. Cuma kalau aku
karena aku lagi promil, jadi aku dukung dengan madu promil. Aku kasih madu promil. Nanti gambarnya aku taruh di sebelah sini ya. Madu promil yang aku pakai itu aku belinya di Shopee, atau kalian boleh kok pakai produk promil, madu promil apa aja boleh yang terserah kalian ya, sesuaiin sama budget kalian juga, karena aku juga gitu, aku sesuai sama budget aku, jadi aku belinya nggak yang mahal-mahal gitu kan. Kalau kalian mau yang mahal juga boleh banget, itu lebih baik juga sih, karena kan madu promil juga banyak banget jenisnya. Jadi aku beli yang 3 gambar tadi ini, itu aku belinya di Shopee, harganya sekitar nggak sampai 100.000 sih, dua madu untuk suami untuk istri, jadi beda-beda gitu loh. Atau Iva kalau nggak salah ya, itu mereknya, atau Iva, madu atau Iva, kalian cari aja di Shopee, itu banyak banget madu promil, jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu kan. Nah itu aku kasihnya itu 1 sendok makan, atau sesuai dengan selera kalian lah, manisnya kayak gimana gitu kan. Atau nggak usah kalian kasih gula juga nggak apa-apa, langsung kasih madu aja gitu kan. Udah aku kasih 1 sendok tadi. Setelah itu ya udah diminum aja sama suami sama aku setelah sarapan, biasanya sih setelah sarapan gitu kan. Aku sekali aja itu sih waktu pagi, atau lebih afdolnya, lebih baiknya itu bisa kalian konsumsi pagi hari setelah sarapan sama malam sebelum tidur gitu. Boleh banget, itu lebih baik sih. Tapi kalau cuma pagi aja kayak aku juga nggak masalah itu. Tapi kalian jangan terlalu berharap ya, intinya kalau promil itu ya dijalanin aja gitu kan, dikasih atau nggak dikasihnya. Kehamilan itu semua kembali lagi sama yang punya, itu Allah gitu kan. Jadi kita cuma ikhtiar aja, apa yang terbaik kita lakuin gitu kan. Itu minumnya suami sama istri ya. Tapi kalau emang suaminya nggak suka atau gimana ya, kamu aja, istrinya aja, nggak apa-apa kok. Mungkin ya hasilnya kurang tahu juga sih maksimal atau enggak, tapi oke lah diminum sama istrinya aja. Terus itu ya udah ya, CSR-nya udah aku jelasin ya. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan boleh di kolom komentar gitu. Terus setelah itu aku kembali lagi ya ke haid aku tanggal 26. Kok belum haid juga tanggal 2? Ya udahlah, aku tunggu sampai tanggal 27 kan. Tanggal 27 kok haidnya belum juga datang. 28, 29, akhirnya 30. Terus waktu itu Oktober itu 31 ya nggak salah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, iya 31 Oktober 31. Pas tanggal 31 kok belum haid juga, aku penasaran kan, kok belum haid gitu kan. Aku udah beli test pack sebelum aku promil, aku udah beli test pack kan, tapi belum tak pakai karena masih haid gitu kan. Aku beli test pack yang biru kecil gitu kan. Ya udah, aku tanggal 1 November itu aku coba tes urin dia waktu siang hari kalau nggak salah, siang atau sore gitu, saya agak lupa sih, jadi aku tes aja dan ternyata hasilnya 2 garis. Shock dong aku. Wah, maksudnya gimana ya, bahagia ya, kaget ya, gimana ya, panik gitu loh. Cuma waktu itu aku belum bilang sama suami, belum kayak teriak-teriak, kayak excited, kayak gimana ya, excited cuma nggak heboh gitu loh. Karena waktu itu aku lihat garisnya masih samar, masih nggak terlalu jelas banget yang satunya itu. Udah aku simpan aja dulu, itu nggak aku kasih tahu ke suami kan, aku simpan aja. Terus waktu itu kebetulan hari itu suami mau pulang ke kampungnya, tapi sendirian karena ada perlu gitu kan, aku nggak ikut. Terus dia ke rumah orang tuanya itu, aku ditinggal sendiri dong di kos, tapi cuma nggak nginep gitu kan, jadi malamnya langsung pulang. Aku masih belum bilang gitu kan, karena aku mau tes lagi sama tes pack yang lain. Jadi waktu suami aku pulang ke kampungnya itu aku
ke apotik buat beli test pack lagi, dan itu aku belinya test pack yang agak di atasnya itu kan, harga sekitar 25.000 gitu kan, biar kelihatan jelas gitu kan. Kalau nanti itu lagi takutnya samar lagi gitu kan. Ya udah aku beli yang ke 25. Aku tesnya itu kan suami malam hari itu pulang gitu kan, aku belum bilang, tapi aku udah beli test pack yang baru itu. Katanya kalau mau test pack kan lebih akuratnya bangun tidur. Ya udah aku nunggu besoknya lagi kan, nunggu tanggal 2 September itu aku nunggu paginya, pagi-pagi itu sebelum sholat subuh. Sebelum ya kan bangun tidur selalu kencing itu, lalu pipis. Ya udah aku diam-diam aku tes itu sama tes pack yang baru, dan hasilnya itu 2 garis, dan itu jelas banget 2 garis merah. Aku rada gimana ya, aduh bahagia ya, terharu ya, gimana ya, kaget juga, takut, pokoknya campur aduk lah. Waktu kita tahu bahwa tes pack itu 2 garis, padahal itu yang kita tunggu kan sebenarnya. Cuma waktu hari itu aduh rasanya nggak bisa digambarin. Yang ibu-ibu yang udah pernah hamil dan mungkin melewati promil atau beberapa tahun belum dikasih kehamilan, dan waktu dikasih itu rasanya pasti campur aduk di pikiran gitu kan. Tapi ya waktu itu aku nggak tahu kenapa ya nggak langsung bilang ke suami gitu kan. Aku niatnya mau ngasih kejutan gitu aja kan. Ya udah, terus suami waktu itu kerjanya siang, sekitar jam 12 siang. Otomatis paginya kita masih bisa sarapan bareng gitu kan, beli nasi. Waktu habis sarapan sekitar jam 8 atau jam 9 gitu, aku pura-pura mau ngasih dia gitu kan. Ngasih dia, aku tutup tuh matanya, videoin juga, nanti aku taruh deh videonya, tapi apa namanya ya, yang nggak terlalu lama sih durasinya, hanya beberapa menit aja. Itu aku tutupin, terus aku kasih itu, dia kaget dan dia nangis gimana ya, dia nangis terharu gitu, bahagia. Dan di situ aku baru bisa nangis juga, karena ngelihat suami aku nangis, jadi aku ikutan nangis. Terus dia gimana ya, agak kaget ya, nggak percaya ya, gimana gitu kan. Kita alhamdulillah banget gitu kan, dikasih cepet, waktu belum menjalani promil yang gimana ya, yang selanjutnya gitu kan. Kita kan cuma dikasih penyubur yang Oliver sama Avogar itu aja ya, alhamdulillah dari situ. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi gitu kan. Ya udah, setelah itu suami tahu, kita mau nggak mau kan harus ke SPOK lagi untuk apa ya namanya. Udah aku paling bingung, ya Allah, untuk mencari tahu bener nggak ini hamil gitu kan harus ke SPOK biar di USG lagi gitu. Akhirnya kita cari, kebetulan suami itu libur tanggal 5 September, hari apa ya itu, lupa, hari Kamis apa Rabu gitu, pokoknya tanggal 5 September, ingat banget. September 5 November aku ke SPOG itu lagi. Dan waktu itu dokternya tanya kan, udah telat, langsung aja diperiksa sama dokternya di SPOG tersebut. Bisa, dan dilihat ternyata alhamdulillah memang udah ada kantong, tapi waktu itu cuma terlihat kantong aja, belum ada janinnya. Nanti aku liatin gambar USG-nya di sini ya. Jadi cuma kantong aja, belum terlihat janinnya. Dan waktu itu umur kandungan aku kurang lebih 6 minggu. Jadi memang ada yang udah kelihatan, ada yang belum gitu loh. Jadi kata dokternya suruh balik lagi 2 minggu kemudian. Nanti kalau memang ada janinnya berarti berkembang, tapi kalau memang nanti nggak ada, yang mau nggak mau harus dikuret gitu kan, karena nggak ada janinnya, percuma juga kan, hanya kantong aja gitu. Ya udah, waktu itu aduh gimana ya rasanya, seneng banget sih, belum pernah ngerasain sesenang itu gitu kan, karena kita kan penantian kurang lebih 1,5 tahun
pernikahan baru dikasih itu. Dan aduh, rasanya luar biasa sih. Insya Allah kalian yang penantian mungkin lebih dari aku, lebih lama dari aku, bisa segera ya ngerasain bahagia yang luar biasa ketika kita mendapatkan 2 garis setelah penantian kita yang luar biasa juga. Usaha kita, ikhtiar kita gitu, Allah akan jawab, insya Allah Allah akan jawab sesuai dengan waktunya gitu. Jadi itulah perjalanan hamil aku sampai hamil. Dan sekarang alhamdulillah usia kandungan aku udah 15 week, jadi 3 bulan lebih lah, hampir ke 4 bulan, 3 bulan jalan ke 4 bulan ya. Semoga aja baik-baik aja, doain ya sehat-sehat aja. Dan aku pesankan buat kalian yang memang lagi penantian, mungkin udah beberapa tahun, udah agak lama gitu, dan kalian masih belum periksa ke dokter, beneran aku saranin deh kalian itu periksa ke dokter SPOG. Kenapa? Karena itu mempengaruhi banget, ibaratnya kayak kalian tuh jadi aware sama diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian bener-bener jangan takut mau periksa, kayak gimana ya, takut nanti ada penyakitnya atau apa loh. Kalian malah lebih enak loh kalau tahu penyakitnya, kalau memang ada penyakitnya, jadi kita nggak was-was gitu kan. Kalau kalian nggak mau periksa terus kalian tapi berikhtiar terus ya, mungkin dengan cara herbal ya, kadang di kampungan ada itu cara-cara herbal, minum jamu atau dan lain sebagainya ya. Percuma aja kalian kalau nggak periksa, kan di dalam rahim nggak ada, di dalam rahim kita nggak ada yang tahu kalau nggak diperiksakan ke dokter gitu kan. Entah itu ada kistanya atau entah itu miom atau gejala-gejala yang lain, atau nanti mungkin rahim kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi yang bermasalah di suaminya gitu kan. Kan sekarang ada tuh tes untuk suaminya, tapi lebih baik kalian periksa dulu deh rahim kalian. Maksudnya itu gimana ya, jadi kalian tuh nggak bertanya-tanya aku kenapa, jadi kalian juga nggak disalahkan sama orang banyak gitu loh. Kadang tetangga juga kan menyalahkan yang ceweknya gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar periksa. Saran aku, pertama kali kalian harus periksa, apa yang kalian lakukan harus periksa gitu aja. Oke, itu aja jalan saran dari aku. Dan next video aku mau cerita tentang kehamilan aku di trimester pertama, gimana gejala-gejalanya, gimana aku ngelewatinya, terus apa aja sih yang aku rasakan di trimester 1, dan aku ceritakan di next video. Oke, sehat selalu ya buat kalian, buat semuanya, pokoknya sehat, bahagia, selalu jalan dengan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.